Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jeniska Arifin dengan NIM 151423103. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi yang ke-10, yaitu tentang hambatan-hambatan dalam manajemen kelas oleh dosen pengampu Bapak Rustam Husain MPD. Hambatan-hambatan dalam manajemen kelas. Manajemen kelas merupakan upaya mengelola siswa di dalam kelas yang dilakukan untuk menciptakan dan mempertahankan suasana kondisi kelas yang menunjang grup program pembelajaran dengan jalan menciptakan dan mempertahankan motivasi siswa untuk selalu ikut terlibat dan berperan serta dalam proses pendidikan di sekolah. Menurut Mulyadi, manajemen kelas merupakan salah satu keterampilan harus dimiliki guru dalam memahami dan memutuskan kemampuan bertindak menuju perbaikan suasana kelas yang dinamis. Maka dari itu, seorang guru memiliki andil yang sangat penting dan berperan terhadap keberhasilan pembelajaran di sekolah. Guru sangat berperan dalam membantu perkembangan peserta didik untuk mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal. Di dalam kelas, guru melaksanakan dua tugas pokoknya, yaitu kegiatan mengajar dan mengelola kelas. Kegiatan mengajar pada hakikatnya adalah proses mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar siswa, sedangkan kegiatan mengelola kelas tidak hanya berupa pengaturan kelas, fasilitas fisik, dan rutinitas. Kegiatan mengelola kelas dimaksudkan untuk menciptakan dan mempertahankan suasana dan kondisi kelas, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Beberapa hambatan-hambatan dalam proses pembelajaran di dalam kelas yaitu antaranya adalah adanya kegiatan sekolah yang mengorbankan jam pelajaran kelas yang mendapat jam pelajaran terakhir. Siswa kurang disiplin dalam mengerjakan tugas, siswa kurang aktif di kelas, siswa sering keluar masuk kelas dengan alasan ke kamar kecil, fasilitas peserta didik ketidaksesuaian penerapan metode, ketidakpahaman terhadap materi, dan keterasingan peserta didik dalam suatu pengajaran. Jadi, dalam hal ini, faktor yang menghambat adalah siswa yang fasilitas lingkungan sekolah, yaitu kekurangan kesadaran dalam mematuhi tugas dan haknya sebagai anggota kelas, serta kurangnya perhatian dari pihak sekolah yang tidak lain adalah belajar dengan sungguh-sungguh dan pemenuhan fasilitas sekolah. Cara mengatasi hambatan-hambatan dalam manajemen, yaitu dalam penerapan suatu program tidak akan terlepas dari faktor yang dapat mendukung dan menghambat penerapan program tersebut. Agar lalu lintas pengajaran berjalan dengan lancar, teratur, dan terhindar dari berbagai hambatan yang berakibat pada stagnis pengajaran yang tak lancar dan teratur, serta kemungkinan diperlukan usaha untuk mengatasi hal tersebut. Untuk mengatasi faktor penghambat dalam manajemen kelas tersebut juga dibutuhkan usaha secara nyata dari pihak pelaksanaan manajemen kelas, yaitu adapun hal-hal yang dilakukan atau strategi nyata untuk mengatasi faktor penghambat tersebut adalah memotivasi dengan pemberian jadwal pengaturan waktu, berusaha tampil prima di jam-jam terakhir agar siswa tidak jenuh, dan variasi metode KBM, mengulangi materi yang menyenangkan, dan memberi masukan tentang pentingnya suatu ilmu. Selain strategi, guru juga menerapkan beberapa pendekatan dan juga koordinasi dengan pihak sekolah dan orang tua siswa. Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana yang cukup lengkap seperti LCD kelas, buku-buku perpustakaan yang memadai, dukungan dari orang tua, terjadinya koordinasi yang baik antara guru dan orang tua. Faktor-faktor dalam manajemen kelas. Menurut Syaiful Bahri, masalah pengelola kelas
bukanlah merupakan tugas yang ringan. Berbagai faktor yang menyebabkan kerumitan secara umum, faktor-faktor dalam pengelolaan kelas dibagi menjadi dua golongan, yaitu faktor internal dan faktor ekstern. Dalam rangka memperkecil masalah gangguan dalam pengelolaan kelas, memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan kelas yang perlu diperhatikan oleh guru dapat diuraikan sebagai berikut. Hangat dan antusias diperlukan dalam proses belajar mengajar. Guru yang hangat dan akrab dengan siswa selalu menunjukkan antusias pada tugasnya, pada aktivitasnya, dapat berhasil dalam mengimplementasikan pengelolaan kelas. Tentang penggunaan kata-kata tindakan, cara kerja dapat meningkatkan gairah siswa untuk belajar sehingga mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang, dapat menarik perhatian siswa, dan dapat menghadirkan gairah belajar siswa. Bervariasi penggunaan alat media. Gaya mengajar guru, pola interaksi antara guru dan siswa dapat mengurangi munculnya gangguan meningkatkan perhatian. Apabila penggunaan bervariasi merupakan kunci tercapainya pengelolaan kelas yang efektif dan menghindari kejenuhan. Keluasan tingkah laku guru untuk mengubah strategi mengajarnya dapat mencegah kemungkinan munculnya gangguan siswa serta menciptakan iklim belajar mengajar yang efektif. Keluasan pengajaran dapat mencegah munculnya gangguan seperti keributan, tidak ada perhatian, dan tidak mengerjakan tugas. Penekanan pada hal-hal yang positif. Pada dasarnya, dalam mengajar dan mendidik, guru harus menekan pada hal-hal yang positif dan menghindari hal-hal yang negatif. Sekian materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.